Halo, selamat datang di Sains 360. Pernahkah kamu memperhatikan kaca jendela dan bertanya, bagaimana benda transparan itu bisa tercipta dari pasir yang membosankan? Hari ini, kita akan mengungkap keajaiban transformasi pasir menjadi kaca bening dalam perjalanan sains yang seru dan penuh rahasia. Mari kita mulai dengan satu fakta sederhana namun mencengangkan. Kaca yang kita lihat sehari-hari, dari botol minum hingga ponsel, sebagian besar berasal dari pasir. Tapi bukan sembarang pasir, melainkan pasir silika atau disebut juga kuarsa. Tunggu dulu, bagaimana pasir bisa berubah dari butiran kasar menjadi permukaan halus yang bisa memantulkan cahaya? Prosesnya, teman-teman, adalah kombinasi sains, panas ekstrim, dan sedikit sihir. Bayangkan kamu sedang berdiri di pantai, menatap ribuan butir pasir di bawah kakimu. Sebagian besar pasir di dunia terdiri dari silikon dioksida atau SiO2. Senyawa inilah yang jadi bahan utama kaca. Namun, agar perubahan ajaib ini terjadi, pasir harus melalui perjalanan yang tidak biasa. Dipanaskan hingga suhu lebih dari 1700 derajat Celcius. Proses dimulai dengan mencampur pasir silika dengan soda abu, natrium karbonat, dan batu kapur, kalsium karbonat, dua bahan tambahan yang sangat penting. Soda abu menurunkan titik leleh pasir, sehingga energi panas yang dibutuhkan menjadi lebih rendah. Sedangkan batu kapur mencegah kaca larut oleh air, menjaga daya tahan produk akhir. Campuran ini lalu masuk ke dalam tungku raksasa yang suhunya bisa mengalahkan magma vulkanik. Ketika panas tinggi mulai bekerja, butir-butir pasir meleleh dan kehilangan bentuknya, berubah menjadi cairan lengket menyerupai madu super panas. Di titik inilah sains benar-benar terjadi. Atom-atom silikon dan oksigen dalam pasir silika mulai membebaskan diri dari susunan kristal padat, lalu membentuk jaringan acak tanpa pola tetap, alias struktur amorf. Inilah yang membedakan kaca dari batu, tidak ada pola kristal. Selanjutnya, adonan kaca cair ini harus dibentuk. Disinilah manusia atau mesin modern mulai beraksi. Kaca cair bisa dituang ke cetakan untuk membuat botol, dibentangkan menjadi lembaran untuk jendela, atau ditiup menjadi bentuk-bentuk artistik. Udara dingin segera mengeraskan kaca, membuatnya beku dalam bentuk yang diinginkan. Satu momen menarik terjadi pada kaca jendela modern yang datar sempurna. Prosesnya memakai kolam timah cair. Bayangkan saja seperti adonan kaca yang mengambang di permukaan logam cair panas. Ini menjaga permukaan kaca tetap rata dan mulus. Setelah itu, kaca perlahan didinginkan dalam proses yang disebut annealing. Kenapa harus perlahan? Kalau didinginkan cepat-cepat, kaca bisa pecah karena tegangan internal. Proses annealing membebaskan stres pada struktur kaca, menjadikannya kuat dan siap digunakan. Tapi, tunggu dulu, apakah kaca itu benar-benar benda padat? Ada satu mitos klasik yang bilang bahwa kaca sebenarnya cairan yang sangat lambat mengalir. Faktanya, secara ilmiah, kaca digolongkan sebagai amorf padat, benda padat tanpa susunan kristal, bukan cairan yang perlahan meleleh. Jadi, kaca jendela tua yang lebih tebal di bawah bukan karena mengalir, tapi akibat proses penuangan di masa lalu. Variasi pembuatan kaca juga menarik loh. Misalnya, jika ingin kaca berwarna, ditambah unsur logam seperti besi untuk warna hijau, kobalt untuk biru, atau selenium untuk merah. Untuk kaca tahan panas seperti Pyrex, komponennya ditambah boron, memperkuat struktur dan membuatnya tahan perubahan suhu ekstrim. Lalu, bagaimana dengan kaca anti peluru atau anti gores di ponsel pintar kita? Di sini, teknik kimia dan teknik termal lebih lanjut digunakan. Misalnya dengan menambah ion sodium dan potasium pada permukaan kaca, sehingga menjadi sangat keras tanpa mengorbankan transparansi. Ternyata, dari bahan sederhana seperti pasir, muncul inovasi tanpa henti yang mengubah cara kita melihat dunia. Kaca sekarang bukan hanya jendela atau botol, tapi juga serat optik yang membawa data internet di bawah laut dan layar sentuh yang menemani keseharian kita. Dengan sains yang terus berkembang, siapa tahu seperti apa kaca di masa depan. Mungkin transparan penuh namun super kuat, atau bahkan bisa memperbaiki dirinya sendiri saat retak. Satu yang tetap,
Proses dasarnya tetap sama, mengolah pasir dengan panas dan pengetahuan sains hingga menjadi benda bening penuh manfaat. Jadi, setiap kali kamu melihat kaca, ingatlah ada sejarah panjang sains, suhu tinggi, dan transformasi luar biasa yang tersimpan di balik permukaannya. Bukankah luar biasa bagaimana sesuatu yang sederhana seperti pasir diubah menjadi sesuatu yang sangat berguna berkat sihir teknologi dan ilmu pengetahuan? Itulah keajaiban kaca. Kalau kamu suka cerita luar biasa soal sains di balik benda sehari-hari, jangan lupa klik suka dan bagikan. Ingin tahu lebih banyak dunia sains? Ikuti Sains 360.